Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh yang Allah muliakan, insya-Allah kita akan menyambung pelajaran kita, yaitu tentang amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang diharamkan neraka untuknya. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu amalan yang menyebabkan Allah menghindarkan neraka untuk orang tersebut adalah dengan cara berbakti kepada orang tuanya. Maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya, karena fenomenanya ada yang nampaknya saleh dalam kehidupan ibadahnya tapi tidak saleh kepada orang tuanya. Itu fenomena itu sering terjadi, bahkan 150.000 dipinjam oleh ayah atau ibunya, dia wajibkan untuk membayarnya. Jadi ini kadang-kadang tanpa terasa menyakitkan perasaan orang tua. Jadi hal-hal yang kita lakukan di dunia ini, kalau ikhlas karena Allah dan sesuai dengan prosedur dari Allah dan Nabi, maka Allah tidak akan melanggar janji. Allah tidak akan melanggar janji. Berbeda dengan kita yang sering melanggar janji. Baik, berikutnya amalan berikutnya yang bisa menyebabkan haramnya neraka untuk yang melakukannya, yaitu mereka yang mendawamkan atau membiasakan dengan istiqamah salat qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyahnya 4 rakaat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 raka'atin ba'daha. Barang siapa hafadha, ini hanya sudah ditambahkan alif. Kalau menjaga biasa, hafidha yahfazu, itu menjaga biasa. Bahasa Arab bertambah satu huruf bertambah maknanya. Jadi contohnya misal ketika kejadian Nabi Yusuf, Allah memakai kalimat qatta'a. Perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf, qatta'a, dipakaikan tasydid. Itu bermakna bukan memotong tangan biasa, tetapi qatta'. Itu sudah bertambah satu huruf dengan ta, memotong-motong tangannya sendiri. Berulang-ulang tidak sadar bahawa tangannya telah berdarah-darah dalam keadaan terpana dengan ketampanan Yusuf alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kalimat hafadha ditambahkan alif. Artinya bagi mereka yang selalu menjaga, jadi bukan dilap-lap, tapi selalu, senantiasa, kecuali uzur. Jadi dia istiqamah, berusaha menjaganya. Apa yang dia jaga? 4 raka'atin qabla adh-dhuhri, yang senantiasa menjaga salat qabliyah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat ba'daha, setelah zuhur. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Rasulullah mengatakan, haramallahu alaihi an-nar, maka Allah haramkan untuknya, haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Allah haramkan
tubuhnya disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi dengan derajat yang sahih. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza li jinsil amal. Itu konsep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, pahala itu disesuaikan dengan kesusahan beramal. Semakin susah bentuk amalan itu untuk dilakukan, semakin besar pahalanya. Orang miskin berkorban berbeda pahalanya dengan orang kaya berkorban. Karena orang kaya seperti mengeluarkan uang 100.000 dari dompetnya, tapi bagi orang miskin itu adalah segala-galanya, tapi dia berkorban. Maka di sisi Allah, orang miskin mengalami kesusahan tapi dia lakukan. Orang yang sudah tidak mampu menuju ke masjid karena jalannya yang terpincang-pincang, tapi dia paksakan diri agar sampai ke masjid Allah untuk menyauti panggilan Allah, maka pahalanya berbeda dengan kita yang masih sehat. Orang yang bersedekah di saat dia membutuhkan harta tersebut, tapi dia paksakan dirinya bersedekah, maka lebih besar pahalanya daripada mereka yang tidak membutuhkan harta tersebut. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, semua amal yang susah dilakukan maka besarlah pahalanya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan Nabi, yang salat subuh berjamaah, man sallas subha man sallal ghadat fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa yaq'udun, lalu mereka tidak bangkit dari tempat duduknya, wa yazkurun Allah, apa yang mereka lakukan, mereka berzikir kepada Allah dengan berbagai macam zikir, mulai dari zikir lisan atau mendengarkan pengajian seperti ini, jadi dia sambung dengan amalan baik yang lain, atau dia baca Quran, dia tidak bangkit dari tempat duduknya, artinya dia tidak keluar dari masjid itu, dia menyambung dengan zikir setelah salat subuh berjamaah, hatta tulu'us syam, sampai terbitnya matahari. Terbit matahari hari ini jatuh pada waktu 6.27 menit. Itu syuruk. Itu syuruknya, awal terbit. Jadi syuruk itu awal terbit. Yang dimaksud adalah tulu', iaitu 20 menit setelah syuruk. Jadi pukul 7 kurang 10 menit, atau 6.50 menit, atau 6.45, dia akhiri paket subuh itu dengan yusalli raka'atain, dia salat 2 rakaat untuk mengakhiri paket hari itu. Apa yang Nabi janjikan, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tammah, sempurna, kata Rasulullah. Ini sebenarnya amalan bagi mereka yang sudah pensiun, ini cocok untuk diamalkan. Jadi jangan pulang dulu dari masjid. Tapi bagi mereka yang belum pensiun, jam 6:30 itu disuruh siap-siap menuju ke kewajiban yang lain, kalau tidak dipecat dari kantornya. Kita yang sudah pensiun ini banyak-banyaklah duduk di masjid, pulang jam 7 kurang 15 setelah salat 2 rakaat. Tapi waktu bisa bergeser-geser sesuai dengan cepat dan lambatnya salat subuh. Jemaah melakukan Allah, begitu beratnya amal ini sehingga ada beri pahala haji umrah. Ada orang mengatakan bahawa mudah tak lagi orang, kok mangat menumpuk pahala raya. Mangat dalam teori, cubalah duduk. Duduk dari setelah salat subuh sampai terbit matahari. Sedikitnya orang yang bisa melakukan itu, sangat sedikit. Ada yang setelah tausiah langsung kita pulang, maka bubarlah amal itu. Tidak boleh dilakukan di rumah, dia memang syaratnya di masjid. Jadi kenapa diberi pahala besar? Karena susah melakukannya, untuk menetapkan hati susah. Bicara dunia saja, jadi karena sudah capek baca Quran sampai jam 6:30, pada 15 menit lagi, lalu mulai bertemu dengan temannya, bicara dunia dalam masjid. Bicara tentang corona, tentang apa saja, dia bicara tentang dunia, maka batallah pahala itu. Makanya kenapa salat itu
besar sekali pahala orang yang salat, karena susah melakukannya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali mereka yang telah Allah titipkan rasa khusyuk pada dirinya. Makanya orang yang salat itu, untuk mendirikan salat pertama berat, menjaga salatnya berat, kemudian menjaga agar salatnya tidak jatuh ke dalam keriaan pun berat. Kalau seandainya amalan-amalan kecil, maka pahalanya kecil. Makanya di dunia pun berlaku sistem ini. Kalau ada orang yang diberi pahala umrah, diberi piala atau diberi hadiah umrah, bagi siapa? Bagi mereka yang lomba menang hafalan 30 juz. Bukan juz 30. Kalau juz 30 dapat uang cuma 5 juta rupiah, sudah paling hebat. Tapi yang lomba hafalan 30 juz, hadiahnya umrah, selain mendapatkan uang saku. Kenapa besar sekali? Karena mereka susahnya melakukan itu. Tapi kalau cuma lomba 17 Agustusan, lomba makan kerupuk, hadiahnya apa? Ya kerupuk juga. Ada gajuk hadiah, kerupuk asyik gajuk. Nah, begitulah kita. Maka hari ini kita mendengarkan dari Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 4 rakaat qabla dhuhri, 4 rakaat, dan lalu 4 rakaat ba'dahu, bayangkan menjelang zuhur orang ini melakukan 12 rakaat sekaligus, 4 qabliyah, 4 zuhurnya, 4 ba'diyahnya, 12 rakaat. Ini berat, tapi bagi mereka yang mampu dan istiqamah, Allah jamin diharamkan neraka untuknya, diharamkan. Jadi bahasa diharamkan neraka, pertama ini janji Allah, yang kedua bila orang tersebut tidak jatuh ke dalam dosa besar yang lain. Ini ada orang yang istiqamah menjaga salat tersebut, pulang dari salat zuhur langsung jatuh ke dalam maksiat yang besar yang lain. Ini yang membuat dia masuk neraka lebih dahulu karena maksiat itu. Jadi transitnya di neraka karena maksiat lain. Kalau seandainya tidak ada maksiat-maksiat besar yang dia lakukan, maka yang dosa-dosa kecil bagi Allah mudah memaafkannya. Mudah sekali bagi Allah. Bayangkan orang hanya dengan berpuasa di hari ke-9 Zulhijjah, ini hari ketiga hari ini, itu hari Arafah, langsung Rasulullah mengatakan dia diampunkan 2 tahun dosa-dosa kecilnya, diampunkan Allah. Dan tidak ada hadiah yang terbesar bagi hamba kecuali diampunkan dosa. Tapi dosa besar perlu taubatan nasuha. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kalau orang bisa jagalah 4 rakaat qabla zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Memang waktu zuhur ini ada keistimewaan, iaitu dia berada di waktu yang sedang puncaknya panas, dan itu indikasi tentang neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat, pada suatu zuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk salat zuhur, lalu kemudian ternyata panas sekali. Dulu masjid Nabi tidak tertutup, tidak ada atapnya, dan sangat panas. Lalu Rasulullah mengatakan, abridu, tunggulah, kita tunggu sebentar sampai dingin. Artinya sampai matahari mereng sehingga tidak menyinari langsung ke dalam masjid. Ya, kita tunggu sebentar, kata Rasulullah. Ditunggu oleh Rasulullah dan sahabat. Ketika Rasulullah mengucapkan kita tunggu waktu dingin sedikit, lalu beliau menyambung, inna syiddatal har min faihi jahannam. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya rasa panas yang paling hebat ini adalah disebabkan oleh jahannam yang sedang mendidih. Jahannam entah di mana letaknya, entah puluhan juta kilometer atau ratusan juta bahkan triliun kilometer dari kita mungkin, tapi jahannam mendidih. Efeknya ada pada waktu panas, di waktu teriknya matahari, di waktu zuhur. Jadi zuhur ini adalah orang-orang
yang keluar di waktu zuhur adalah orang-orang yang berusaha menahan panas di dunia, maka Allah hilangkan panas untuknya di akhirat. Dalam keadaan terik pun kita datang ke masjid, padahal di tengah jalan kita hampir tidak sanggup, tapi kita paksakan diri agar datang menghadap Allah. Maka orang ini termasuk kategori orang-orang yang berusaha berpanas-panas di dunia agar Allah dinginkan di akhirat. Ya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tahu dan seandainya orang melihat neraka seperti Nabi melihat, sungguh orang tidak akan pernah melepaskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, jangankan kita sesama neraka saja tidak tahan, Pak. Jangankan kita nanti dicampakkan ke dalam neraka, sesama neraka. Kenapa disebut sesama neraka? Neraka itu ada dua. Neraka yang pertama neraka panas, dipakai dengan kalimat nar, naru jahannam. Itu ada beberapa pintu. Itu neraka panas. Panasnya disebutkan dalam hadis itu berulang-ulang dipanaskan Allah, mulai dari api putih, dipanaskan lagi menjadi api merah, dipanaskan lagi pertama kuning, putih, kuning, kemudian merah, dipanaskan lagi menjadi api biru, dipanaskan lagi menjadi api hitam. Jadi neraka itu bukan merah bentuknya, hitam. Dalam hadis, suasana neraka apinya api hitam, api yang paling panas di antara semua api. Itu model neraka pertama. Tapi ada neraka kedua yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan bahasa zamharira. Apa itu neraka zamharira? Yaitu neraka yang sangat dingin. Bagaimana panasnya neraka, begitulah dinginnya neraka ini. Dalam hadis Rasulullah menceritakan, ketika dicipta neraka panas dan neraka dingin, lalu kemudian neraka ini datang kepada Allah, mengadu kepada Allah. Mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kami saling memakan di antara kami. Kami tidak tahan, ya Allah. Yang panas memakan yang dingin. Artinya yang dingin terasa terganggu dengan neraka panas. Yang neraka panas pun terasa terganggu dengan dinginnya neraka zamharir ini. Mereka mengadu ke Allah. Sesama neraka tidak tahan. Rasulullah menyambung ceritanya dengan mengatakan, Allah kemudian berkata, baik, kalau begitu mulai hari ini kalian tidak dihidupkan secara bersamaan, tapi digilir oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya puncak panasnya yang digilir. Mereka tetap ada, tapi digilir puncak panas dan puncak dingin. Mulai sejak saat itu, kata Nabi, terciptalah dua musim di dunia. Musim panas di saat bergolaknya Jahannam, dan musim dingin di saat bergolaknya Zamharira. Maka bergantilah musim. Na'udzubillah, kalau sesama neraka tidak tahan untuk menghadapi siksa sesama mereka, maka sungguh manusia benar-benar berani pada Allah di saat dia meninggalkan amalan-amalan yang wajib, lalu tidak berusaha untuk masuk surga ketika diberikan kesempatan yang sunnah. Kita diberi umur oleh Allah, tapi kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Benar-benar merugi, kata Allah. Apa kerugiannya? Yang kafir rugi, diturunkan Nabi berulang-ulang oleh Allah, tapi mereka tetap dalam kekafirannya. Yang sudah Islam pun bisa merugi. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan semua janji Allah. Makanya di ujung ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Orang Islam yang kurang imannya tidak percaya dengan janji Allah. Waktu disebutkan kurban itu pahalanya begini dan begini, mereka nanti akan datang lagi di hari kiamat membela kita. Orang santai saja tidak kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak pernah menghilangkan satu amal baik darimu, sekecil apapun. Kebaikan tidak pernah Allah hilangkan. Dicatat senyuman kita kepada saudara kita, membahagiakan dia, merasa dia bahwa kita bersaudara, senyuman itu pun Allah pelihara, Allah simpan, Allah jadikan seperti pahala sedekah. Jemaah melakukan Allah, orang kalau kurang imannya, tidak berusaha untuk masuk surga dengan amalan-amalan,
dan tidak berusaha menghindar dari api neraka. Hari ini kita dengarkan dari Nabi bahawa janji Allah, ya, yang melakukan zuhur 4 rakaat, salat qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur dan ba'diyahnya 4, maka Allah jamin ya, dibebaskan dirinya dari api neraka selama tidak jatuh ke dalam dosa-dosa besar yang lain. Bagaimana cara melakukan salat ini? Yang paling kuat pendapatnya adalah tetap melakukannya 2 rakaat. Jadi bukan 4 rakaat sekali salam. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari, salatul laili wan nahar masna. Salat malam dan salat siang dilakukan 2 rakaat. Ya, jadi maksud Nabi, salat selain salat wajib tetap ukurannya adalah 2 rakaat. Maka salat tarawih 4 rakaat sekali salam itu tidak kuat. Walaupun ada pendapat itu, yang paling kuat tetap 2 rakaat. Jemaah melakukan Allah, salat zuhur ini metodenya ada 3 cara salat qabliyah dan ba'diyah. Yang pertama 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Ini yang asal salatnya, dan ini adalah salat termasuk sunnah muakkad. Salat yang termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang mampu menjaga 10 rakaat mengiringi salat rawatib, maka dia telah melakukan yang muakkad, yang terbaik. Jadi yang muakkad dalam qabliyah dan ba'diyah ini, yang 10 adalah 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Ini yang muakkad. Selain daripada itu ghair muakkad. Qabliyah maghrib ghair muakkad, qabliyah asar ghair muakkad. Kalau ba'da asar memang tidak dibolehkan, ba'da subuh tidak dibolehkan, kecuali setelah melewatinya matahari. Nah, jadi yang qabliyah sebelum isya juga tidak muakkad, artinya berpahala. Cuma kalau disuruh jaga, pilih yang 10. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, yaitu 2 sebelum dan 2 sesudah zuhur. Ini cara pertama melakukan salat pengiring rawatib zuhur. Cara kedua, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini berdasarkan keterangan Aisyah bahawa Rasulullah ketika sebelum keluar menuju ke masjid, karena rumah Aisyah bersama Rasulullah itu ada di belakang masjid, bertempel di mihrabnya masjid, hanya buka gorden langsung bisa masuk ke masjid. Kata Aisyah, aku melihat Rasulullah sebelum keluar salat zuhur, beliau salat 4 rakaat di rumahnya. Lalu beliau menuju ke masjid, beliau salat wajib menjadi imam, pulang beliau masuk lagi ke rumahnya, lalu beliau melakukan 2 rakaat sesudah zuhur. Ini kebiasaan Nabi SAW untuk mencontohkan ada cara lain. Jadi kadang-kadang Nabi melakukan satu perkara lalu melakukan perkara yang berbeza, itu untuk menunjukkan kepada umat bahawa boleh dilakukan. Dan cara yang berikutnya, mohon maaf, tadi yang kedua tadi ini, 4 sebelum dan 2 sesudah, ini termasuk jaminan yang lain kalau bisa bersambung dengan sisa yang tadi muakkad, tadi 10. Tapi kalau bisa menjaga tambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur, menjadi 12. Jadi 4 sebelum zuhur, kemudian 2 sesudah zuhur, sudah 6. Lalu kemudian ba'diyah maghrib, sudah 8. Ba'diyah isya, sudah 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, sudah 12. Yang menambahi 2 rakaat lagi, iaitu yang dimaksud tambah adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Apa kata Rasulullah? Yang menjaga setiap hari 12 rakaat mengiringi salat rawatib, ku jamin, kata Rasulullah, ku jamin dia akan dibuatkan rumah di surga untuknya. Tapi syaratnya istiqamah, bukan suka-suka. Ketika keluar gaji, Masya Allah, salatnya luar biasa, atau begitu hari-hari sempit dia tidak salat lagi. Ini tidak dapat. Jadi bukan kambuhan, memang selalu menjaganya, selalu.
dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan marah, tidak marah, dalam keadaan ribut dengan isteri atau sedang berbahagia, dia tetap menjaganya. 12 rakaat dijamin dibangunkan rumah di surga Allah. Nah, cara yang terakhir adalah cara yang disebutkan Nabi ini, iaitu 4 sebelum dan 4 sesudah. Maka apa jaminan Nabi? Diharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka Allah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui sebagai penutup tausiah kita, duhur ini selain mendapatkan fadilah-fadilah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahawa duhur itu adalah waktu dibukanya pintu langit. Berdasarkan hadis Nabi dari Abdullah bin As-Saib radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan salat duhur, lalu beliau berkata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Ketahuilah bahawa waktu duhur itu adalah waktu dibukanya pintu langit. Wa uhibbu ay yas'ada li fiha amalun salih. Dan aku ingin ketika pintu langit itu terbuka, amalku diangkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud Nabi, kelebihan waktu zuhur adalah salah satu waktu yang dibukanya pintu langit. Maka mereka yang hari ini masih sehat badan, sehat pikiran, jangan tinggalkan zuhur berjamaah. Keluarlah dari kantor-kantor sebentar, tinggalkanlah semua pekerjaan sebentar saja. Sebentar saja. Allah hanya minta waktu 15 menit. Pimpinan yang baik di kantor yang memberikan kesempatan pada anak buahnya untuk segera melakukan salat zuhur. Dan ketika mereka kembali, maka akan berkahlah gaji mereka, berkahlah segala-galanya. Pimpinan yang buruk adalah yang menahan-nahan anak buahnya untuk tidak melakukan salat berjamaah dengan alasan mengejar kerja di kantor. Maka tunggulah, Allah akan perburuk keadaannya. Allah akan cabut keberkahan dalam rezekinya. Jadi jemaah melakukan Allah, ketika zuhur datang berjamaah, lalu tadahkan tangan kepada Allah, mohonlah segala-galanya. Di waktu teriknya matahari, kita bermohon kepada Allah, dan itu menyebabkan Allah sayang, karena Allah di saat itu membuka pintu langit dan menerima segala-gala dari seorang hamba yang ikhlas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita kuatkan kembali, iaitu tentang janji Allah, janji Nabi di atas amal ibadah yang diharamkan neraka bagi mereka yang melakukannya. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat, dan semoga Allah memberi kita semangat, ringan langkah, ringan kaki untuk melakukan semua yang telah diberi janji oleh Allah dan Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.